Hai, shalom semuanya dan selamat datang ke ibadah raya dalam talian BM Praise Rally kita pada hari ini. Kami sangat bersuka cita buat semua jemaat Tuhan masih tetap setia bersama-sama dalam ibadah ini. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan karena telah memimpin kita dari sepanjang minggu ini, yaitu dari awal, pertengahan, dan akhir. Sebelum kita memulakan ibadah kita hari ini, saya akan membawa kita membaca beberapa petikan ayat dari Roma 8 ayat yang ke-28. Oke, saya akan bacakan untuk kita. Oke, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang masih Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Oke, seperti yang kita tahu dalam Roma 8 ayat yang ke-28, yaitu kita itu hidup dengan rencana Tuhan lah, buat rencana bukannya rencana bagi setiap pribadi kita sendiri, yaitu di mana Tuhan sentiasa memakai segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Itu artinya dia tidak menjanjikan semua hal itu baik terjadi atas hidup kita, tetapi kehendak tertinggi Tuhan adalah melakukan hal yang terbaik bagi anak-anaknya yang telah dipilihnya semula. Oke. Mari kita mulakan ibadah kita dengan doa dan saya akan pimpin kita dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih atas peluang pada hari ini ya Bapa, kami dapat berkumpul bersama ya Bapa. Dalam ibadah online ini ya Bapa, kami serahkan semua dalam tangan Engkau ya Bapa. Dari awal ibadah ini ya Bapa, pertengahan dan akhirnya ya Bapa, agar semuanya berjalan dengan lancar ya Bapa, pimpinlah kami ya Bapa. Terima kasih juga ya Bapa, kami diberi kesempatan untuk berkumpul bersama juga Bapak. Pimpin juga lah mereka yang tidak sempat berkumpul bersama dengan kami pada hari ini ya Bapak. Dimanapun mereka berada Bapak, dimanapun kami berada Bapak, kami percaya Bapak semua rencana Engkau, rencana Engkau ada yang terbaik daripada rencana setiap daging kami ya Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapak, setiap anak-anakmu ya Bapak, dalam nama Yesus. Mari kita sama-sama katakan amin. Oke, mari kita tetap menaikkan pujian dan sembah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Bye. Bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, langit biru, bagaikan Raja Wali.
pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh kemanakah ku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sabar, kau dengar, bahkan seluruh pengertianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku.
Selamat pagi, selamat beribadah kepada semua umat Tuhan yang mengadakan ibadah hari ini dengan penuh harapan berkat penyertaan dan urapan Tuhan pasti dialami setiap kita. Sebelum itu mari kita datang menghadap Tuhan dalam doa. Tuhan Bapa di surga, kami berterima kasih atas berkat penyertaan dan perlindungan-Mu yang sangat baik dan sangat indah bagi kami sepanjang minggu ini, sehingga kepada hari ini kami masih memiliki kekuatan, kesehatan tubuh, dan memampukan kami untuk berada dalam ruang ibadah pada hari ini, memuji dan memuliakan nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur atas berkat penyertaan Tuhan bagi pelayanan puji sembah yang sudah melayani kami sebentar tadi. Biarlah Tuhan Engkau terus pakai mereka menjadi alat Tuhan dalam pelayanan-Mu di masa-masa yang akan datang ini. Hamba-Mu yang sebentar akan membaca firman Tuhan, dan untuk kami belajar bersama, urapi dan pakai hamba-Mu dalam rencana dan kehendak Tuhan Yesus. Kami berdoa supaya setiap anak-anak-Mu yang mengadakan ibadah pada hari ini berikan kesatuan, kesehatian kepada kami semua, supaya dalam ibadah ini berkenan serta menyenangkan hati Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Pada pagi ini saya akan membawa kita untuk belajar daripada satu tajuk firman Tuhan, yaitu menang karena iman. Menang karena iman. Mari kita bersama membaca firman Tuhan daripada kitab 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-50. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangannya. Teks ini menekankan tentang kemenangan Daud atas Goliat diperolehi karena imannya kepada Allah. Kemenangannya diperolehinya oleh karena Allah berserta dengan dia. Iman Daud yang telah diuji dan dibuktikan di dalam kehidupannya. Iman membuat Tuhan bertindak dalam kehidupan kita. Sewaktu kita beriman kepada Tuhan, dan Tuhan pasti mengerjakan sesuatu di dalam hidup kita. Waktu kita beriman kepada Tuhan, Tuhan pasti akan bertindak dalam segala sesuatu bagi kita sebagai anak-anaknya. Maka itu di dalam Alkitab, bahwa Tuhan seringkali berkata kepada orang yang datang untuk disembuhkan, dia bertanya, percayakah kamu bahwa aku akan menyembuhkan? Nah, Tuhan selalu berkata, oleh karena imanmu engkau disembuhkan. Ini akan kita lihat bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu di dalam kehidupan asalkan kita beriman, asalkan kita percaya kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Dan ini yang kita akan lihat pada hari ini, pada pagi ini, daripada Daud. Ada 5 sebab khusus yang menghasilkan, yang mendatangkan kemenangan kepada Daud. Daripada 5 sebab Daud mendapat kemenangan, pertama adalah Daud seorang yang mengasihi Allah. 1 Samuel pasal 16 ayat 7 menurut terjemahan bahasa Malaysia, tetapi Tuhan berfirman kepada Samuel, jangan perhatikan tinggi badannya atau kacak rupanya, bukan dia yang aku kehendaki. Aku tidak menilai orang seperti cara manusia menilai orang. Manusia melihat rupa, tetapi aku melihat hati. Mengapa Tuhan Allah berkata demikian?
Mengapa Tuhan berkata seperti ayat yang kita sudah baca ini? Sebab menurut Samuel, Eliablah yang difikirkannya untuk diurapi menjadi raja pengganti Raja Saul yang telah dipecat daripada raja. Allah berfirman kepada Samuel supaya pergi kepada Isai daripada salah satu anak Isai diurapi menjadi raja. Nah, jadi waktu Samuel pergi, lalu anak yang pertama itu tampil di hadapan Samuel. Dan Samuel melihat dia. Dan Samuel berfikir bahwa itulah dia yang akan diurapi, yang akan menjadi seorang raja. Sebab Samuel melihat muka dan tinggi badannya. Menurut Samuel, dialah yang paling layak. Tetapi bagi Tuhan, bukan dia yang dipilih oleh Allah. Nah, lalu satu persatu anak yang lain tampil, sampai ke 7 orang anak laki-laki Isai telah tampil di hadapan Samuel. Lalu Samuel bertanya kepada Isai, "Inikah semuanya anak laki-lakimu?" Tetapi Isai menjawab, "Ada seorang lagi yang bungsu masih di ladang." Lalu kata Samuel, "Panggillah dia." Jadi dialah orang yang telah dipilih oleh Allah. Dialah yang akan diurapi oleh Samuel menjadi raja pengganti Raja Saul. Oleh sebab dia adalah seorang yang mengasihi Allah. Oleh karena bukti kasih Daud kepada Allah, dan dialah yang layak dipilih menjadi raja. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang mengasihi Tuhan perlu selalu bersyukur, perlu selalu menaikkan pujian ataupun selalu memuji Tuhan. Sebab Tuhan itu baik. Memuji, menyembah Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab kita memiliki Allah, memiliki Tuhan yang baik sepertinya Tuhan kita. Jika kita membaca daripada firman Tuhan, khususnya dalam kitab Mazmur, di mana Daud sering kali menaikkan syukurnya, puji-pujiannya kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan Allah kepadanya. Dan ini juga yang perlu dilakukan gereja-gereja Tuhan pada masa sekarang ini. Kita memuji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan memberikan pengampunan atas dosa-dosa kita. Tidak ada seorang pun manusia di dunia ini yang dapat mengampuni dosa, yang dapat mengampuni pelanggaran kita. Tetapi itu hanya dapat dikerjakan, dilakukan oleh Allah dalam kehidupan kita semua. Adanya kita pada hari ini di dalam gereja bersatu menyembah Tuhan, itu adalah karena pengampunan dosa. Karena Tuhan telah mengampuni, melepaskan kita daripada segala dosa, melayakkan kita untuk ada di dalam rumah Tuhan pada hari ini. Karena Tuhan yang telah mengampuni segala pelanggaran kita. Kita bersyukur, kita memuji Tuhan, sebab Tuhan memberikan kesehatan rohani kepada setiap kita. Hari ini saya berdiri di sini untuk menyampaikan firman Tuhan. Hari ini seluruh jemaat Tuhan ada di dalam gereja, di rumah masing-masing, dapat memuji, memuliakan Tuhan. Itu adalah karena kesehatan rohani yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Memiliki suatu kerinduan, kehausan, kelaparan dalam kehidupan kita akan Tuhan. Itu adalah karena kesehatan rohani kita, hidup kekristenan kita di dalam Yesus Kristus. Maka itu, pada hari ini jemaat Tuhan yang saya kasihi, supaya kita sungguh-sungguh menjadikan hidup ini selalu dan senantiasa mengasihi Tuhan dalam segala sesuatu. Kita perlu memuji dan bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan telah memberkati kita
dalam segala berkat rohani dan juga berkat jasmani. Seperti pemazmur mengatakan, aku tidak kekurangan apa-apa. Ya, saya percaya untuk kita semua juga, bahwa Tuhan mencukupkan kita dalam keperluan rohani kita dan keperluan jasmani kita. Tuhan sumber segala sesuatu. Maka itu syukur kita, pujian kita patut diberikan hanya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang kedua, Daud seorang yang bersemangat. Seorang yang bersemangat. Mari kita membaca ayat firman Tuhan daripada pasal yang ke-17, 1 Samuel pasal 17. Kita membaca ayat 26 dan 46. Ayat yang ke-26 berkata demikian. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini sampai ia berani mencemohkan barisan daripada Allah yang hidup? 46. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Aku akan mengalahkan engkau dan memenggalkan kepalamu. Aku akan memberikan tubuh tentera Filistin kepada burung dan binatang supaya dimakan. Dengan demikian seluruh dunia akan tahu bahwa kami, bangsa Israel, mempunyai Allah. Daud seorang yang bersemangat. Semangat Daud nampak dalam hal dia sangat memperhatikan kehormatan Tuhan. Semangat Daud nampak dalam hal dia sangat mengutamakan kehormatan Tuhan. Daud sangat marah kepada Goliat yang mencabar tentera Allah yang hidup. Dia sangat marah. Daud tahu bahwa Goliat bukan hanya menentang bala tentera Israel, tetapi dia juga menentang Allah yang Maha Kuasa. Daud marah kepada Goliat oleh karena dia menentang Allah yang Maha Kuasa. Orang percaya, sebagai orang Kristen pada masa sekarang ini, kita juga harus melawan segala sesuatu yang tidak mendatangkan kehormatan, kemuliaan bagi Tuhan. Kita harus melawan semuanya. Sepertinya kepercayaan dan penyembahan nenek moyang kita. Untuk mengutamakan dan memelihara kekudusan Tuhan, segala yang berciri-ciri keduniawian harus ditiadakan dalam upacara-upacara rohani, dalam upacara-upacara gereja. Tetapi sedihnya, ada banyak gereja-gereja pada masa sekarang ini. Mereka mengatakan cara-cara penyembahan nenek moyang yang dahulunya, kepercayaan lama dibawa ke dalam gereja dan merohanikannya. Mereka katakan begitu. Kita buat dia cara rohani. Ada suatu upacara, suatu suku, setiap suatu musim mereka merayakan perayaan mereka. Di situ mereka mengadakan banyak bahan-bahan untuk mereka sembah. Nah, lalu suatu ketika karena mereka sudah percaya Tuhan, pada masa perayaan itu diadakan, mereka gunakan bahan-bahan cara duniawi itu, penyembahan lama itu bawa ke dalam gereja.
Jadi mereka memang menaikkan lagu-lagu rohani, tetapi bentuk alat yang disembah itu ada di dalam gereja. Ini adalah suatu ciri-ciri keduniawian. Dan sepertinya juga pada masa sekarang ini banyak gereja-gereja yang meniru, mengikut cara-cara perhiasan gereja seperti apa yang orang luar lakukan. Ya, ada juga gereja-gereja yang ingin supaya dalam suasana gereja itu gelap dan menggunakan lampu yang klip-klip seperti di tempat-tempat yang di luar sana. Ini perlu kita perhatikan. Cara-cara keduniawian, ciri-ciri keduniawian jangan dibawa ke dalam upacara-upacara rohani, upacara-upacara dalam gereja. Daud sangat menghormati, Daud sangat memperhatikan kehormatan kepada Allah. Demikian juga yang perlu kita perhatikan sebagai gereja pada masa sekarang ini. Jadi apabila kita menjauhkan, apabila cara-cara, ciri-ciri keduniawian itu ditiadakan dalam penyembahan upacara-upacara gereja, maka semuanya akan menyenangkan hati Tuhan kita Yesus Kristus. Yang ketiga, kepercayaan Daud akan kuasa Tuhan. Kepercayaan Daud atas kuasa Allah. Kepercayaan Daud kepada kuasa Tuhan telah diperkuatkan oleh ingatannya akan masa-masa sebelumnya. Apa yang Tuhan telah lakukan pada masa-masa yang sudah lalu. Waktu Daud mengingatkan kembali, lalu imannya dikuatkan. Semangat Daud dikuatkan sekali lagi atas apa yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupannya di masa yang sudah lalu. 1 Samuel pasal 17 ayat 34 hingga 37. Saya tidak akan membaca. Kalau kita mau melihat, menurut Daud, daripada ayat ini dia menceritakan pengalamannya yang ditolong oleh Allah di masa yang sudah lalu. Dia menceritakan, dia pernah menyelamatkan seekor domba yang diterkam oleh seekor singa dan beruang. Dia menyelamatkan. Apabila singa itu menyerang Daud, Daud membunuhnya. Bayangkan, singa yang ganas, Daud dapat membunuh. Itu bukan karena dia, tetapi karena kuasa Allah, kuasa Tuhan yang sudah menyertai dia. Kata Daud, dia mengatakan, orang Filistin ini akan kuhajar sama seperti binatang itu. Goliat itu akan dihajarnya sama seperti singa dan beruang itu. Kata Daud juga, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan beruang, Dia juga melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Dia diberikan suatu kekuatan. Seperti mana Tuhan telah menolong dia, menyelamatkan dia daripada segala bahaya-bahaya yang telah dihadapinya. Dan demikian juga pada masa sekarang, waktu dia berhadapan dengan Goliat, Tuhan juga pasti melepaskan aku. Jadi demikian juga bagi kita saudara percaya kepada Tuhan. Iman kita menjadi kuat apabila kita mengingatkan pertolongan Tuhan, apabila kita mengingatkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita di waktu-waktu yang sudah lalu.
Kalau bukan Tuhan, kita tidak ada pada hari ini. Daripada kehidupan kita yang jauh daripada Tuhan, diambilnya untuk dekat bersama dengan Dia. Sewaktu kita dalam kegelapan, kita diambilnya untuk masuk ke dalam terangnya. Oleh itu, kita perlu mengingatkan apa yang Tuhan kerjakan kepada kita di masa-masa yang sudah lalu, dan itu akan menguatkan kita. Seperti yang dialami oleh Daud, yang kita lihat daripada firman Tuhan ini. Lalu yang keempat, Daud tidak mengandalkan dirinya sendiri. Dia tidak mengatakan oleh karena dirinya sendiri, tetapi Daud mengandalkan Allah dalam mengalahkan Goliat dan orang Filistin. Kita boleh membaca ayat 37 dan 45 hingga 47. Saya tidak akan membaca, kita boleh melihat. Bagaimana dengan kita sebagai gereja Tuhan pada masa sekarang ini? Dalam kejayaan kita, adakah kita mengandalkan Tuhan? Dalam keberhasilan kita, adakah kita percaya kepada Tuhan? Seperti Daud, dia hanya mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Ada banyak orang Kristen yang mau mencari nama. Mereka mengarahkan itu ini. Sewaktu mereka percaya, mereka katakan itu adalah karena saya. Sewaktu mereka mengarahkan, sewaktu semuanya dilakukan, apabila berjaya dan berhasil, mereka katakan, oh kalau bukan saya, tidak akan berjaya, tidak akan menjadi seperti sekarang, tidak menjadi seperti yang kita lihat ini. Selalu kita mengatakan itu adalah karena kita, itu adalah karena saya. Tetapi di sini kita akan belajar, sebab Daud mendapat kemenangan karena dia mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Jadi yang kelima, yaitu Roh Tuhan turun dengan kuasa atasnya, atas Daud. 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Daud mengalami kuasa Roh Allah di dalam kehidupannya. Jika seseorang itu dikuasai oleh Roh Kudus, jika seseorang yang percaya itu dikuasai oleh kuasa Allah, maka dia dapat melakukan yang baik bagi Tuhan dan bagi sesama. Tidak mungkin seseorang itu mampu melakukan yang baik dan mampu mengorbankan sesuatu untuk Tuhan, bahkan sesama, jika ia tidak dipenuhi dengan Roh Kudus. Tidak mungkin. Tetapi apabila kita, orang percaya ini, dikuasai oleh Roh Kudus, maka kita dapat melakukan yang baik kepada Tuhan dan juga kepada sesama kita. Sebab Roh Kudus mengarah kita ke arah hidup yang kudus. Roh Kudus akan memimpin kita ke arah hidup yang suci, hidup yang bersih, hidup yang berkenan kepada Tuhan. Sebab Roh Kudus membawa kita kepada kebenaran, menjadikan kita benar di hadapan Tuhan. Dikuasai oleh Roh Kudus. Oleh karena Roh Kudus akan menyertai orang-orang Kristen untuk selama-lamanya.
Yohanes pasal 14 ayat 16. Aku meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi Roh Kudus yang menguasai kita akan menyertai semua orang percaya untuk selama-lamanya. Apabila jemaat Tuhan menghadapi persoalan hidup dan situasi yang nampaknya tidak dapat diatasi, yang nampaknya kita tidak dapat menghadapinya, maka raksasa-raksasa tersebut dapat dikalahkan jikalau kita sebagai jemaat Tuhan mengutamakan iman seperti Daud bersandar kepada kuasa Roh Kudus atau bersandar atas kuasa Tuhan. Apabila kita sebagai umat Tuhan memiliki suatu iman seperti Daud, dan itu akan membawa kita, menjadikan kita orang Kristen yang pasti akan menang, sebab kita memiliki iman kepada Allah kita. Filipi pasal 4 ayat 13, Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Inilah yang akan dialami orang percaya kepada Tuhan, orang yang beriman kepada Tuhan akan mendapat suatu kekuatan yang mampu menanggung segala sesuatu. Apakah itu yang baik ataupun yang tidak baik, kita mampu untuk mengatasi dan berhadapan semuanya, sebab Allah memberikan kekuatan oleh karena kita beriman kepada Tuhan. Jadi ini yang kita perlu lihat pada hari ini, bagaimana Daud mengalami kemenangan oleh karena dia beriman kepada Tuhan. Jadi demikian halnya bagi kita sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan. Jadi demikianlah pemberitaan firman Tuhan. Mari kita datang menghadap Tuhan di dalam doa. Saya akan memimpin kita di dalam doa. Tuhan Bapa di surga, Engkau memberkati setiap kami melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Jadikan kami gereja, jadikan kami orang Kristen yang memiliki iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Iman yang memberikan kami kemenangan di dalam Yesus Kristus. Tuhan, kami berdoa pada saat ini dan mengingatkan kepada negara kami Malaysia, mengingatkan negeri kami Sarawak. Engkau berikan kesejahteraan bagi negara kami, bagi negeri kami. Kami doakan untuk semua pemimpin-pemimpin yang memimpin di dalam negara, yang memimpin di dalam negeri kami. Beri mereka hikmat dalam mereka mentadbirkan negara dan negeri kami, supaya mereka sungguh-sungguh dipakai dan dikuasai oleh Tuhan dalam hal mereka melakukan tanggung jawab masing-masing. Terima kasih, kami berdoa, serahkan untuk seluruh aktiviti kami sepanjang minggu yang akan datang. Bagaimana kami dipelihara, dijaga Tuhan pada minggu ini. Demikian juga kami percaya, yakin bahwa Engkau pasti akan melindungi kami, memelihara kami, menjauhkan kami dari segala berbahaya. Biarlah tangan kuasa Tuhan memimpin kami semua. Terima kasih Engkau ada di sini bersama kami, hanya di dalam dan di atas nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekian, Tuhan memberkati kita semua.
'Cause your presence is my promised land.